Libra ya, Libra. Oke. Kalau energinya masih energi Libra gitu, ya. Wow. Ini 2 hari Bandung hujan wae ya. Ada energi 2 orang yang sedang mendekat ya, memperjuangkan kamu di sini yang ingin membina sebuah hubungan yang romantis, yang serius ya sama kamu. Tapi kita lihat kondisi mentalnya kamu saat ini seperti apa gitu ya. Oke. Di sini kamu adalah orang yang kreatif. Kamu adalah orang yang smart ya, cerdas gitu. Jadi bertemanlah dengan kecerdasannya kamu. Tidak berteman dengan perasaan-perasaan yang negatif. Itu musuh dalam diri. Ya banyak beberapa hal yang terjadi. Marisa udah berpetualang ya dan merasakan gejala-gejala mental, rasa sakit yang mendalam. Ya, itu akan merubah juga hidupnya kamu. Jadi hati-hati dengan kecewa, perasaan negatif, hampa ya. Hati-hati ya. Lebih baik menyendiri gitu. Agar kalian netral. Ada energi leluhur juga spiritual. Orang baik itu nasibnya selalu buruk, tapi berakhir dengan kebahagiaan. Seperti itu karena di sini ada energi leluhur. Jadi kalau ada energi-energi leluhur ya udah pasti ya penderitaannya banyak disebabkan oleh orang lain. Itu yang kamu tolongin, yang kamu banggakan, yang kamu sayangi biasanya itu melakukan sebuah pengkhianatan. Jadi harus biasa ya. Itu adalah perjalanan orang-orang spiritual. Kenapa sih dia bisa berspiritual? Ya apa yang dia rasakan? Kejadian apa? Orang-orang yang berspiritual itu udah mengalami kehancuran yang bukan hanya sekali gitu. Terjadi bisa 5 atau 7 sampai 11 kali. Kehancuran secara batin ya gitu. Nah, ini pelajaran ini tuh karena kita di sini ada tugas. Tugas dari semesta, dari leluhur. Ada beberapa juga yang di sini tugasnya manusiawi untuk jiwa gitu supaya lebih baik bisa menolong orang. Justru orang-orang spiritual kalau nggak nolong orang itu dia kayaknya merasa sedih gitu ya. Nih kamu di sini ada jiwa-jiwa spiritualnya nggak harus yang kental spiritualnya gitu. Tapi kamu dari kecil itu ya seperti itu. Bagaimana caranya supaya orang lain nyaman dan bahagia di sisi kamu gitu. Sedangkan kamu dalam posisi yang mungkin serba kekurangan seperti itu. Ya, akan ada keajaiban yang datang di sini, ada kabar berita. Karena ada elang di sini. Sang eagle itu sebetulnya adalah gambaran dari energi Siddhartha Gautama, enggak? Jadi kalau kamu tiba-tiba kamu lagi bawa kendaraan ya, kamu ngelihat elang gitu, eagle di pegunungan pada saat langit sedang sejuk terang gitu ya, lembut cuacanya. Itu tandanya kamu di situ adalah orang yang ditugaskan ya untuk melihat sekeliling di sekitarnya kamu tuh ada orang miskin gak sih? Ada orang yang butuh kamu gak sih? Itu semesta. Semesta itu termasuk pemulung, orang gila ya. Orang yang nyebrang gak bisa. Ada ibu-ibu yang gak bisa nyebrang, dia takut ya. Itu semesta.
Jadi untuk yang sensitif, kalau misalnya dalam hati kamu kayaknya aku tuh mau ngasih uang deh ya sama ini nih gitu. Kasih cepetan. Karena kita nggak pernah tahu mungkin dia bisa aja menghilang beberapa menit dari pandangan kamu ya, seperti itu. Itu gambaran bahwa kamu sedang diikuti oleh leluhur ya, Tuhan semesta alam sedang memperingatkan kamu, sayangilah saudaramu si A, si B, si C. Saudara itu bukan hanya saudara kandung, saudara sepupu, keluarga, saudara kamu yang butuh bantuan kamu. Oke, hati-hati ya di sini ya. Semakin kuat spiritualnya kamu, semakin kuat juga energi finansialnya kamu akan dihadirkan dengan seorang penyihir. Orang-orang yang mungkin di sini ingin menjatuhkan kamu, ingin merusak harga diri kamu. Ya, ada dua orang di sini yang menginginkan sebuah hubungan yang serius ya dengan kamu. Orang yang selama ini hidup sama kamu, ya. Kamu itu adalah orang yang di sini tuh punya kualitas dalam hidup yang normal gitu. Kamu tahu caranya memberikan kebaikan gitu untuk orang-orang sekitar, dan juga kamu tuh sama temen sama orang lain ya, sama saudara itu kamu sangat peduli, apalagi sama pasangan. Jadi kelebihan kamu itu sangat besar, kebaikan kamu, kebijaksanaannya kamu, Libra. Kamu orang yang di sini stabil mencintai siapapun gitu ya. Gitu. Kamu di sini ada mungkin dalam rumah tangganya kamu juga, kamu itu ada beberapa orang yang mungkin di sini menyukai ya performance juga atau sikap, dan kamu tuh punya akhlak gitu loh. Gitu. Ya di sini jadi ada orang yang suka sama kamu itu karena mungkin mendambakan sosok seperti kamu yang dia inginkan, dia dambakan, tapi nggak sampai dapetin kamu waktu di masa lalu itu. Juga ini hati-hati ya, jangan sampai terjadi adanya sebuah hal yang membuat kamu bingung gitu ya atas hidupnya kamu di sini. Kamu gak usah bingung gitu ya. Di sini ada orang yang ingin hidup bersama kamu juga ada di sini ya. Yang ingin membantu kamu, mencintai kamu, melindungi kamu ya, memberikan yang terbaik sama kamu. Carilah pasangan yang jangan sampai mempermalukan kamu di depan orang lain. Atau dengan sengaja gitu. Dengan sengaja supaya kamu itu merasa bersalah, merasa tidak nyaman, itu hati-hati ya. Carilah pasangan yang bertanggung jawab nih, khusus untuk yang nontonnya sebagai seorang wanita. Jangan pernah punya pikiran ingin menjadi tulang punggung keluarga, karena kamu itu punya suami. Kalau punya suami kamu cari suami ya kamu yang di sini punya usaha ya, walaupun nggak banyak tapi dia bisa menempatkan kamu sebagai seorang istri yang layak, seperti itu ya. Oke. Em, Kamu suka hal-hal yang cerita-cerita di masa lalu ya, pembaca-pembaca novel gitu. Orang yang di sini memperhatikan gejala-gejala sosial, gejala-gejala alam, em, mungkin juga gejala-gejala kejiwaan ya. Itu kalau Marisa masih, kalau sama orang gila juga santai-santai aja. Sama psikopat juga banyak teman Marisa masih psikopat ya. Tapi alhamdulillah kalau sama Marisa mah mereka selalu nyaman. Karena kita tidak pernah membuka luka-lukanya gitu. Tapi memang bukan urusan kita ya untuk menyembuhkan, karena
bukan tugas kita karena bukan salah kita gitu. Kalau kamu di sini sebagai seorang penyembuh, bukan urusan kamu semuanya. Kamu hanya di sini memandang, gitu, menilai atau mempelajari. Kenapa sebab-sebab seperti ini tuh ada gitu. Kita tidak bisa menyelesaikannya all out, tapi kita bisa memahami ya. Minimal kita mendengarkan apa yang dia rasakan. Marisa juga punya psikolognya. Ada psikiaternya. Kalau misalnya kita udah kerja nih ya untuk kalian semua yang udah personal reading, yang udah coaching healing gitu, ya kita juga menceritakan gitu secara pribadi hidup kita nih, membedakan, memisahkan kehidupan kita dengan pekerjaan kita seperti itu. Bagaimana supaya tetap stabil ya, seperti itu. Jadi di sini bahaya kalau kita mentalnya masih belum fix totalitas sembuh, tapi kita mencoba mencari hubungan baru. Santai aja lah masalah jodoh mah. Ya, kalau dia suka ya kita terima, kalau dia tidak suka ya kita tidak usah mengejar. Ya, jangan sia-siakan hidupmu ya untuk orang yang tidak penting lah. Jangan sia-siakan hidupmu ya untuk hal-hal yang udah itu aja, itu aja gitu ya. Again and again. Itu kayak siklus yang mondar-mandir gitu. Kamu keluarlah dari siklus itu, ngapain juga mesti ada di situ kalau emang kamu udah nggak sanggup. Jawabannya itu lagi berulang. Gitu. Kalau anak kecil melakukan kesalahan berulang ya namanya juga anak kecil. Kalau orang-orang dewasa melakukan hal-hal yang berulang sama seperti itu ya otomatis ya kamu nggak maju gitu secara mental. Ya, diobrak-abrik terus juga ngapain, hidup itu harus dinikmati lah. Bukan hanya menyelesaikan sesuatu yang panjang lebar gitu. Diperkecil aja sih, ya jangan dipersulit lah apa-apa. Udah bodo amat aja ya. Seperti itu. Ya, kita harus punya tujuan. Dengan siapa? Hidup itu ya. Dengan orang yang sehat lah secara mental ya. Jalan kamu luas ya, kehidupannya kamu tuh luas kayak jalan tol gitu. Kamu tuh nggak ngerasa sempit kok, nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa kamu yang paling disakiti, nggak. Mungkin kita juga pernah menyakiti, ya udah, ambil bagiannya, pisahin bagiannya, terus terimain dan syukuri bahwa Tuhan masih memberikan peringatan kepada kita supaya kita tetap dicintai sama Tuhan. Ada orang yang dicintai sama Tuhan, perjalanan hidupnya sulit karena dia diatur sama Tuhan dan nggak mau sampai Allah itu menjauh gitu. Ada di sini. Jadi hidupnya dikendalikan, tidak boleh berbuat jahat. Kamu tuh mesti bahagia. Kalau kamu ada masalah tiba-tiba dapat karma gitu, berarti kamu harus tetap baik. Dan orang yang akan menyakiti kamu itu juga akan merasakan hal yang sama ya. Amit-amit babak belurnya ya, nggak ketulungan gitu. Ya, hati-hati sama orang-orang yang mirip-mirip kamu seperti ini. Kamu tuh baik, sayang, penyayang, penyabar, pemaaf. Ya hati-hati orang yang melakukan kezoliman sama kamu itu hancurnya itu bisa bertahun-tahun lamanya. Tapi nggak ada yang sia-sia gitu. Ada orang yang di sini mungkin kena karma dari kamu, dia akan menyelesaikan kehidupan karmanya dan dia menjadi hidup baru gitu. Nggak ada masalah. Pastikan semua orang yang ada di sekeliling kamu nggak ada masalah apapun selagi kamu tuh tidak merasa keberatan ya. Kalau kamu ngerasa keberatan berarti kamu nggak sanggup. Dan sebaliknya sama aja sih. Ketika kamu nggak sanggup artinya kamu tuh keberatan. Bahwa beban kamu udah nggak cukup untuk mengambil atau menopang sesuatu. Kamu butuh teman atau sahabat, pasangan yang bisa bantu kamu lah gitu ya. Seimbang jadinya. Enak kan kalau seimbang? Harus seimbang. Kita sih yang normal-normal aja ya sebetulnya. Punya pasangan yang sabar, yang ngerti, terus tahu adat kamu, bisa nyeimbangin kamu gitu. Udah sih itu aja ya. Kalau masalah materi mah bisa diatur lah ya.
atur aja atur itu berapa kemampuannya. Kalau yang sudah punya pasangan tuh berapa kemampuannya dia, berapa kemampuan saya. Jangan sampai kamu tuh mau rumah tangga malah orangnya kayak gini ya. Malah kok rumah tangga tuh bukannya lebih mudah, kalau malah lebih sulit. Kebanyakan sih gitu ya, hampir 70% ya. Rumah tangga kok kayak di neraka gitu. Malah tambah sulit kayak gitu ya. Berarti itu kehidupannya kamu tuh di sini benar-benar terenggut, terampas. Makanya jadi single parent itu sebetulnya hal yang membahagiakan ya. The time of the truth. Banyak banget ya. Waktu kalian jadi single parent itu banyak pengalaman, pengetahuan, juga spirit. Memasuki kehidupan spiritualitas itu di situ. Banyak pengalaman ya untuk kamu terima karena dunia kebebasan adalah segalanya. Cuman bagaimana orang-orang tuntutan sekitarnya kamu tuh ada yang pura-pura cinta, pura-pura ingin mendekati kamu, ya ingin menikah dengan kamu itu hati-hati. Jadi kita harus terbuka bahwa alam semesta ini diliputi oleh dunia-dunia yang manipulatif. Banyak orang yang terjebak di situ. Ya, kita lihat dulu bagaimana kehidupannya, bagaimana kamu diperlakukan, bagaimana kamu di sini dihadapi oleh kepercayaan dirinya kamu gitu, dan bagaimana caranya pasangannya kamu di sini yang nanti yang calonnya kamu ini bisa mendatangkan dirinya enggak ke orang tua kamu untuk menitipkan sesuatu gitu, atau pesen diri kamu sama orang tua kamu gitu, ada enggak ya. Jadi apa-apa tuh jangan diilusi, nanti jadi delusi, jadi hayalan tingkat tinggi gitu, memberi sebuah impian kosong seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan terbuka di sini apa yang sedang kalian pikirkan. Mau ke depannya seperti apa? Silakan hubungi nomor Marisa kalau mau curhat ya. Dari A sampai Z. Dari mulai kamu dari kecil ceritain aja sama aku ya. Siapa tahu bisa membuka gerbang kehidupan kamu selanjutnya karena kamu sudah keluar dari cerita di masa lalu. Oke? Kita lihat dulu di sini pesan yang mau Marisa omongin ya. Rekonsiliasi, mau rekonsiliasi, hati-hati dulu, perjanjian itu mesti ada ya. Jangan sampai hanya di bibir saja. Ini kamu pernah dikecewain sama orang lain, siapapun, teman, keluarga, sahabat, yang meninggalkan kamu demi orang lain atau mengabaikan kamu, cuekin kamu, anggap kamu tak berarti, itu situ ada ya. Jadi hati-hati di situ ya. Mau rekonsiliasi dengan siapa? Dengan orang-orang yang di sini harus dengan orang-orang hebat dong. Karena kamu juga orang hebat. Rekonsiliasi punya masalah dengan orang-orang hebat biar kita ke bawah hebat ya. Oke, kalau orang-orang yang di sini nggak ada effort buat kamu ya, kamu habisin waktu, habisin energi, tenaga, otak, pikiran, jiwa gitu. Ngapain ya? Bersih-bersihlah energinya kamu, awet-awet ya. Pergunakan energi untuk hal-hal yang positif, dan di sini trust, percaya ya bahwa segala sesuatu yang terjadi semua sudah kehendaknya Allah. Percaya kepada diri kamu, yakin kepada diri kamu, yakin kepada Tuhan, yakin kepada semesta gitu ya. Di sini tetap mempercayai kalau ada orang di sini yang ingin berubah untuk menjadi sesuatu yang terbaik untuk kamu, kamu percaya sama dia ya. Oke, buka hati kamu ya, lihat dulu seperti apa, dan jangan sampai salah lagi mengambil keputusan ya. Karena kamu adalah orang yang baik. Nanti kamu babak belur ya atas keputusan kamu. Hati-hati. Jadi orang-orang yang di sini tuh akan menyakiti kamu kalau kamu tidak membukakan gitu. Mereka tidak masuk. Oke. Kalau kamu lagi mentalnya lagi nggak pas gitu, kamu bisa nolak kok gitu. Kamu bisa stay alone. Ya, bukan benci, tapi karena mungkin kamu lagi jenuh juga bisa. Kamu bisa menerima atau menolak siapapun yang belum siap kamu terima, atau yang siap kamu terima ya terima. Seperti itulah. Jadi kita lihat kondisi mental. Bagi yang pengen tahu kondisi mentalnya seperti kamu, silakan kamu hubungi nomor yang tertera ya. Mau personal reading silakan menanyain jodoh, oke? Makasih udah nonton videonya Libra. Semoga kamu lancar, sehat selalu, dan tetap berspiritual. Tetap kuatkan energi ya. Mencintai Allah.
agar kamu selalu nyaman, tenang, tidur nyenyak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya untuk Libra. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Libra selanjutnya. Dadah.